Saya Inayati Ainur Rohmah, Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 5305023040. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Barat Modern yang diampu oleh Bapak Mudzakin Mukhlisin, Sfil MPH. Saya akan mengulas kembali mengenai tema Renaissance. Apa sih Renaissance itu? Renaissance atau Renaissance adalah gerakan budaya yang terjadi di abad ke-14 hingga 17. Gerakan ini muncul pertama kali di pusat kekuasaan Gereja Italia, kemudian menyebar secara luas di dataran Eropa. Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaitre yang terdiri atas dua kata yakni re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dalam bahasa Prancis, Renaissance berarti terlahir kembali. Bagaimana sih sejarahnya? Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi di abad 4 Masehi, perkembangan peradaban di Eropa seperti meredup. Selama kurun waktu 1000 tahun setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, Eropa berada dalam peradaban abad pertengahan. Masyarakat Eropa abad pertengahan itu yaitu manusia yang kehidupannya didominasi oleh gereja. Gereja dengan para pendetanya mendominasi kegiatan pengembangan dunia pemikiran. Akibatnya, inovasi dalam dunia pemikiran menjadi sangat terbatas, sehingga abad pertengahan bisa disebut juga sebagai abad kegelapan atau Dark Ages. Pada abad ke-14 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa dilandai berbagai bencana, seperti kekacauan politik, krisis ekonomi, dan wabah penyakit pest atau bisa disebut dengan Black Death. Hingga abad ke-15 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa mulai membaik seiringnya berkembangnya Renaissance. Masa Renaissance ditandai dengan kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi. Hal ini dicirikan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai. Dengan demikian, ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Ia dapat melakukan kegiatan keagamaan sebagai seorang individu. Tetapi kebebasannya sebagai seorang manusia didasarkan kepada kehidupannya sebagai manusia di dunia. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai ganti agama, masyarakat masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Negara diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjelajahan dan kemajuan di Eropa. Ajaran ini mendorong untuk mengejarkan ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa Asia dan Afrika. Pasca jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani yang mengisolasi daratan Eropa. Renaissance ini menghasilkan tokoh-tokoh terkenal seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Galileo. Inovasi dalam seni, ilmu pengetahuan, dan pemikiran humanis selama Renaissance mengubah pandangan dunia dan meletakkan dasar bagi zaman modern. Pada zaman Renaissance, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan sama-sama berkembang pesat dan bahkan menyatu dengan sempurnanya. Misalnya, ketika Leonardo da Vinci memasukkan prinsip-prinsip ilmiah seperti anatomi ke dalam karyanya untuk menciptakan bentuk tubuh yang lebih presisi. Selain itu, arsitek Filippo Brunelleschi juga belajar matematika supaya dapat secara akurat merancang bangunan besar dengan kubah yang luas. Pada periode ini, karya seni yang tercipta memiliki ciri-ciri realistis dan natural, karena para seniman berusaha menggambarkan orang ataupun objek secara nyata.